Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjalani kehidupan seorang ratu modern, seseorang yang memancarkan keanggunan, memiliki kekayaan yang melimpah, namun mendedikasikan hari-harinya untuk menyemangati rakyatnya? Hari ini, kami akan membawa Anda ke dalam kehidupan luar biasa Raja Zarit Sofia, ratu terkaya di Malaysia. Dari awal mulanya yang sederhana sebagai siswa yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, hingga masa-masa kuliahnya di Universitas Oxford yang bergengsi, kehidupan awal Ratu Raja Zarit sangat menginspirasi. Namun, apa yang terjadi setelahnya lah yang mengukuhkannya sebagai ikon gaya hidup kerajaan yang begitu mewah hingga menyaingi dongeng manapun. Kita akan menjelajahi perkebunan dan istana yang luas yang disebutnya sebagai rumah, harta karun tak ternilai dalam koleksinya, dan rutinitas harian seorang ratu yang hidup tiada duanya. Namun, bukan hanya itu saja di balik permata dan istana mewahnya. Ada hati yang terbuat dari emas. Raja Zarit bukan hanya seorang ratu yang memiliki banyak harta, tetapi juga ratu yang memiliki hati seluas samudra, yang mendedikasikan pengaruhnya untuk urusan sosial, mulai dari inisiatif pendidikan hingga bantuan bencana. Tetaplah bersama kami saat kami menelusuri perjalanannya yang menginspirasi, asal-usulnya, pemerintahannya, dan dampak yang ia buat tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di seluruh dunia. Percayalah, ini adalah kisah yang tidak ingin Anda lewatkan. Jadi mari kita mulai. Kehidupan awal dan pengaruh sang ratu. Keanggunan, kecerdasan, dan elegan, semuanya adalah ciri khas Ratu Raja Zarit Sofia, permaisuri Sultan Johor dan tokoh terkemuka dalam kerajaan Malaysia. Kehidupannya merupakan perpaduan antara tradisi kuno dan kekayaan modern. Sebagai permaisuri yang di-Pertuan Agong, Raja Malaysia, dia adalah lambang keanggunan. Namun, jangan biarkan persona publiknya yang tenang menipu Anda. Dia bukan hanya simbol kecantikan dan ketenangan. Dia adalah seorang pebisnis wanita yang cerdas dan penuh perhitungan dan salah satu wanita terkaya di Asia Tenggara. Namun, sebelum kita menyelami kemegahan dunia kerajaannya, pertama-tama mari kita lihat sekilas kehidupan yang melatar belakangi kemewahan yang ia nikmati saat ini. Lahir tanggal 14 Agustus 1959, Raja Zarit Sofia berasal dari salah satu keluarga kerajaan paling terkemuka di Malaysia. Beliau adalah putri dari Sultan Idris Shah II, Sultan Perak ke-33, dan Raja Perempuan Muzwin. Dibesarkan dengan kemewahan, Raja Zarit Sofia tidak asing dengan tanggung jawab yang melekat sebagai seorang bangsawan. Namun, status kebangsawanannya tidak menghalanginya untuk mengejar pendidikan yang terbaik. Sejak usia dini, dia menunjukkan rasa haus akan pengetahuan, yang nantinya akan menentukan kedudukannya yang istimewa dalam sejarah kerajaan Malaysia. Raja Zarit Sofia memulai pendidikannya di Sekolah Kebangsaan Datin Khadijah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan Kelsum di Kuala Kangsar, Perak. Dia kemudian memperluas wawasannya di Cheltenham Ladies College yang bergengsi di Inggris. Perjalanan akademisnya berlanjut di Somerville College, University of Oxford, di mana ia meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Chinese Studies di tahun 1983 yang menandai tonggak penting dalam pencarian keilmuannya. Waktunya di Oxford tidak hanya memperkaya pemahamannya tentang budaya global, tetapi juga mengukuhkan perannya sebagai mercusuar intelektual di Malaysia. Prestasi akademisnya menjadi contoh cemerlang bagi warga Malaysia, terutama perempuan, yang membuktikan bahwa pendidikan dan tradisi dapat hidup berdampingan secara harmonis. Tanggal 22 September 1982, Raja Zarit Sofia menikah dengan Tunku Ibrahim Ismail, yang saat itu menjabat sebagai Tunku Mahkota, yang juga disebut sebagai Putra Mahkota Johor. Persatuan mereka melambangkan perpaduan dua garis keturunan kerajaan yang kuat dan menandai awal dari peran pentingnya dalam keluarga kerajaan Johor. Setelah pernikahan mereka, ia menerima gelar yang mulia Raja Zarit Sofia, istri Tunku Mahkota atau Permaisuri Putra Mahkota Johor. Bertahun-tahun kemudian, tanggal 23 Januari 2010, Tunku Ibrahim Ismail naik takhta sebagai Sultan Johor yang ke-25 setelah meninggalnya ayahnya. Untuk menandai ulang tahunnya yang ke-52 tanggal 22 November 2010, Raja Zarit dianugerahi gelar prestisius Duli Yang Maha Mulia. Kehormatan ini tetap ada hingga penobatannya tanggal 23 Maret 2015, ketika ia secara resmi dinobatkan sebagai Permaisuri Johor, yang juga disebut sebagai Permaisuri, dan bergaya sebagai Yang Mulia. Pasangan kerajaan ini adalah orang tua yang bangga dengan 6 anak. Sebagai Permaisuri Johor, Raja Zarit Sofia telah menjadi simbol keanggunan dan ketangguhan, mengemban tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi dan ketenangan. Keterlibatannya dalam kegiatan amal dan inisiatif masyarakat menggarisbawahi komitmennya terhadap kesejahteraan rakyatnya. Monarki Malaysia dikenal memiliki tradisi dan inovasi yang luar biasa. Dikenal sebagai yang di-Pertuan Agong, raja dipilih bukan berdasarkan hak waris, melainkan melalui sistem rotasi di antara 9 penguasa Melayu yang masing-masing menjalani masa jabatan selama 5 tahun. Sistem yang luar biasa ini telah menjadi dasar monarki konstitusional federal Malaysia sejak negara ini merdeka di tahun 1957. Jauh dari sekadar simbolis, monarki bertindak sebagai pelindung
pelindung Islam dan tokoh pemersatu bagi permadani budaya Malaysia yang semarak. Mulai dari memimpin acara-acara nasional hingga memberikan kepemimpinan moral, keluarga kerajaan sangat dihormati. Dan peran Ratu Raja tidak kalah pentingnya, menambah makna dan martabat bagi institusi tercinta ini. Raja Zarith Sofiah menampilkan keseimbangan antara warisan budaya Malaysia yang kaya dan tuntutan dunia modern. Beliau sering mengenakan pakaian tradisional selama acara-acara kerajaan dan terlibat dalam dialog kontemporer tentang pendidikan, budaya, dan isu-isu global. Permaisuri, sebagai Permaisuri Agong, mewujudkan martabat dan keanggunan kerajaan. Tugasnya lebih dari sekadar seremonial. Beliau adalah pelindung berbagai badan amal, pejuang pemberdayaan perempuan, dan promotor seni dan budaya Malaysia di kancah global. Sebagai Permaisuri Agong, mewujudkan martabat dan keanggunan kerajaan. Tugasnya lebih dari sekadar seremonial. Beliau adalah pelindung berbagai badan amal, pejuang pemberdayaan perempuan, dan promotor seni dan budaya Malaysia di kancah global. Raja Zarith Sofiah adalah tokoh kerajaan yang paling dihormati di Malaysia, yang dikenal karena dedikasinya yang tak terpatahkan untuk kegiatan amal, terutama melalui keterlibatannya dalam organisasi non-pemerintah. Upayanya yang berdampak besar untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat membuatnya mendapatkan pengakuan internasional, termasuk gelar kehormatan dari University of Nottingham tahun 2017. Melalui keterlibatan diplomatiknya, ia telah meningkatkan citra Malaysia sebagai negara yang menghargai tradisi sambil merangkul kemajuan. Beliau memainkan peran penting tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat dunia. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan para pemimpin internasional, beliau meningkatkan posisi global Malaysia. Kehangatan dan karismanya membuat dia secara alami terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, entah itu presiden atau komunitas lokal. Upaya diplomatiknya bersinar saat ia mewakili Malaysia dengan ketenangan dan pesona, membuatnya menjadi duta besar sejati bagi negara. Tak lama setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-60, Raja Zarith Sofiah memposting pesan yang menyentuh hati di halaman Facebook Royal Johor yang berjudul "Cinta Tidak Mengenal Warna", yang dengan indah mengekspresikan kasih sayangnya yang dalam kepada nenek dari pihak ibunya yang berasal dari Tiongkok. Dalam postingannya yang membahas tentang rasisme, Ratu berkata dengan bijaksana, "Anak-anak, jika dibiarkan dengan pikiran mereka yang murni dan polos serta pemahaman mereka tentang dunia, tidak akan menyadari perbedaan ras. Kita sebagai orang tualah yang secara sadar atau tidak sadar membuat mereka sadar akan perbedaan-perbedaan tersebut." Tugas kerajaan yang mulia jauh melampaui tembok istananya. Sebagai Ratu Malaysia, beliau menghadiri upacara-upacara resmi, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, dan mewakili negara di kancah global. Namun, kekuatan sejatinya terletak pada keseimbangan yang ia jaga antara tradisi dan modernitas. Terlepas dari statusnya sebagai bangsawan, ia memainkan peran penting dalam kerajaan bisnis keluarganya, berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan kesuksesannya. Dari pencapaian akademisnya yang luar biasa hingga garis keturunan kerajaannya, kisah Sang Ratu merupakan perpaduan sempurna antara keanggunan dan keagungan. Sekilas tentang dunia kerajaannya. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Raja Johor, dan permaisurinya Raja Zarith Sofiah berada di puncak kemegahan kerajaan Malaysia. Kehidupan mereka melambangkan keagungan dan kehormatan, yang tidak hanya menampilkan tugas kerajaan mereka, tetapi juga kekayaan yang luar biasa dan gaya hidup mewah. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bukan hanya Raja Malaysia, tetapi juga salah satu orang terkaya di negara ini. Sebagai salah satu bangsawan terkaya di Malaysia, kehidupan bangsawan ini memadukan warisan tradisional dengan kemewahan modern, yang membuat dunia terkagum-kagum. Sultan Ibrahim, yang dihormati sebagai Sultan Johor, tidak hanya dikenal karena kepemimpinannya, tetapi juga karena kekayaannya yang luar biasa. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai $1 miliar, menempatkannya sebagai salah satu orang terkaya di Malaysia. Kekayaan ini berasal dari berbagai usaha, termasuk investasi di bidang real estate dan perkebunan serta saham di Johor Corporation, konglomerat terbesar di negara bagian tersebut. Namun, pendapatan kerajaan dan warisannya memastikan bahwa gaya hidup mewahnya tetap tak tertandingi. Sultan Ibrahim telah membenarkan keterlibatannya dalam usaha bisnis dengan menegaskan bahwa ia perlu mencari nafkah seperti orang lain daripada bergantung sepenuhnya dengan tunjangan bulanan sebesar Rp27.000. Keluarga kerajaan Johor bagaimanapun memiliki kekayaan yang sangat besar yang diperkirakan mencapai $5.7 miliar Amerika Serikat, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg. Kekayaan besar ini tersebar di berbagai sektor, termasuk real estate, telekomunikasi, dan investasi swasta. Sultan telah terlibat dalam berbagai transaksi tanah yang bernilai tinggi, termasuk penjualan lahan seluas 16 hektar di tepi laut di Johor Bahru kepada Guangzhou RNF senilai Rp4.500.000.000 Malaysia. Kekayaan pribadi yang mulia sama mengesankannya dengan kekayaan suaminya. Beliau memiliki properti mewah baik di Malaysia maupun di luar negeri yang menunjukkan selera dan keanggunannya. Keluarga Johor terlibat dalam proyek-proyek penting di sepanjang pantai selatan Johor yang menghadap ke Selat Singapura, sebuah koridor pelayaran utama. Kepentingan bisnis Sultan cukup menonjol. Ia
merupakan pemegang saham terbesar kedua di Berjaya Assets dan memiliki 17,3% saham di Redtone Digital, penyedia layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital terkemuka. Pertanyaan yang muncul adalah, kemana semua kekayaan itu mengalir? Bagaimana tepatnya uang miliaran itu dibelanjakan? Raja dan Ratu Malaysia adalah bukti nyata dari kemewahan yang tak kenal batas, menikmati setiap aspek kemewahan dari kekayaan mereka. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana mereka menyalurkan kekayaan mereka, dimulai dari kediaman mereka yang megah. Istana Negara terletak di tengah-tengah kota Kuala Lumpur yang semarak, Malaysia, berdiri sebuah simbol warisan kerajaan dan kemegahan arsitektur. Istana Negara. Bangunan megah ini merupakan kediaman resmi yang di-Pertuan Agong, Raja Malaysia dan keluarganya. Selesai dibangun sejak tahun 2011, Istana Negara merupakan bukti kekayaan budaya Malaysia yang memadukan gaya arsitektur tradisional Melayu, Islam dan Barat dengan sempurna. Fitur yang paling mencolok adalah 22 kubah emas, dengan 2 kubah terbesar yang dirancang dalam bentuk daun sirih yang berlapis-lapis, melambangkan kemakmuran dan kekuatan. Kompleks istana ini memiliki luas sekitar 97,65 hektar, yang dibagi menjadi 3 bagian utama: komponen formal, komponen kerajaan, dan komponen administrasi. Setiap area memiliki tujuan yang berbeda, memastikan berjalannya segala urusan kerajaan dengan lancar. Saat masuk, pengunjung akan disambut oleh lobi utama yang mengarah ke ruang perjamuan, tempat acara kenegaraan dan upacara kerajaan diadakan. Di sebelahnya terdapat singgasana, ruang singgasana utama, tempat yang di-Pertuan Agong memimpin pertemuan-pertemuan resmi. Royal Component memiliki 9 Royal Guest Suites, masing-masing dirancang dengan cermat untuk menawarkan kenyamanan dan kemewahan. Royal Private Garden menyediakan tempat peristirahatan yang tenang, yang mencerminkan ketenangan kehidupan kerajaan. Untuk mendukung operasional istana, komponen administrasi mencakup kantor untuk administrator istana, helipad untuk perjalanan kerajaan, dan hipodrom kuda yang menggarisbawahi pentingnya kegiatan berkuda secara turun-temurun dalam keluarga kerajaan Malaysia. Saat malam tiba, istana ini berubah menjadi mercusuar cahaya dengan kubah emas yang menyala memancarkan cahaya hangat ke seluruh kota. Warna lampu yang berubah-ubah mencerminkan berbagai fungsi yang ada di dalamnya, menambah kesan dinamis pada istana ini. Tradisi penting di Istana Negara adalah upacara pergantian pengawal, sebuah tontonan yang menunjukkan ketertiban dan arak-arakan yang mencerminkan warisan budaya Malaysia yang kaya. Meskipun istana ini tetap menjadi kediaman resmi yang di-Pertuan Agong, publik dapat menikmati kemegahannya dari area yang telah ditentukan, sehingga dapat melihat sekilas kehidupan kerajaan yang terus menjadi landasan identitas Malaysia. Mahakarya arsitektur ini memadukan desain tradisional Melayu dengan elemen modern yang melambangkan warisan kerajaan yang tak lekang oleh waktu. Dengan kubah-kubah megah dan lahan yang luas, Istana Negara berdiri sebagai mercusuar kebangsawanan, tempat Sultan Ibrahim dan permaisurinya menjadi tuan rumah acara kenegaraan dan pejabat internasional. Namun, untuk tempat peristirahatan pribadi, Ratu Raja Zarif Sofia dan keluarganya beristirahat di Istana Bukit Seren, kediaman pribadi mereka di Johor Bahru. Selesai dibangun tahun 1939, Istana Bukit Seren merupakan hadiah dari pemerintah Johor kepada Sultan Ibrahim Sultan Abu Bakar untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-40 sebagai Sultan Johor. Istana yang menakjubkan ini memiliki arsitektur yang penuh hiasan, dikelilingi oleh taman yang ditata dengan cermat dan pemandangan Selat Johor yang menakjubkan. Disinilah Sultan menikmati gaya hidup yang lebih privat namun sama mewahnya. Istana ini terkenal dengan desain Art Deco-nya yang khas, dengan lengkungan yang menjulang tinggi yang dihiasi lambang negara bagian Johor dan menara setinggi 35 meter yang menawarkan pemandangan-pemandangan sekitarnya. Arsitektur istana ini merupakan bukti dari selera desain pada zaman itu, dengan ukiran-ukiran yang unik dan estetika yang dipengaruhi oleh gaya Art Deco. Selama masa pemerintahan Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945, istana ini berfungsi sebagai tempat strategis untuk operasi militer, di mana Jenderal Yamashita menggunakan menaranya untuk mensurvei posisi pasukan sekutu di seberang Selat Johor. Tamannya yang luas telah lama menjadi tempat pertemuan dan perayaan kerajaan, yang mencerminkan kekayaan warisan budaya Kesultanan Johor. Meskipun interiornya tetap bersifat pribadi, eksterior istana, terutama saat diterangi di malam hari, menawarkan sekilas gaya hidup kerajaan dan keanggunan arsitektur. Lokasi istana yang strategis memberikan pemandangan kota dan Selat Johor yang indah, menegaskan nilai historisnya. Dijaga oleh pasukan tentara kerajaan Johor, pasukan pribadi Sultan, Istana Bukit Serena berdiri sebagai simbol otoritas Sultan dan kedaulatan negara. Berdekatan dengan istana terdapat Laman Mahkota, sebuah area publik di mana pengunjung dapat menikmati kemegahan istana dan mempelajari sejarahnya. Tempat ini berfungsi sebagai jembatan antara kediaman kerajaan dan publik, sehingga pengunjung dapat melihat sekilas warisan istana dengan penuh hormat. Beranjak dari istana yang megah ke jalan terbuka, armada mobil mewah raja dan ratu adalah bukti lain dari gaya hidup kerajaan mereka. Kecintaan Sultan Ibrahim terhadap mobil sungguh
luar biasa. Koleksi kendaraan eklektiknya menampilkan segala sesuatu mulai dari Mack Truck yang mengingatkan kita pada Optimus Prime hingga mobil antik beroda 3 yang menawan dan bahkan kendaraan kayu yang terinspirasi oleh The Flintstones. Sementara para bangsawan Inggris memancarkan pesona kemewahan yang bersahaja dan tenang, Raja Malaysia justru memilih gaya yang lebih mencolok. Di media sosial, mereka dengan bangga memamerkan koleksi Ferrari dan sepeda motor mereka yang menakjubkan. Sultan Ibrahim secara khusus tidak segan-segan memamerkan kemewahannya. Halaman TikTok dan Facebooknya dipenuhi dengan sekilas koleksi-koleksinya yang membuat iri. Ferrari Testarossa tahun 1980, Rolls-Royce berwarna merah muda yang mencolok, dan masih banyak lagi. Secara keseluruhan, garasinya menampung 300 mobil antik mewah, termasuk sebuah Mercedes 550 tahun 1936 yang pernah dimiliki oleh Adolf Hitler. Dalam sebuah wawancara yang diunggah ulang di tahun 2013, dibagikan di YouTube pada tahun 2017, Sultan Ibrahim mengungkapkan bahwa mobil yang terkenal ini hadir dalam keluarganya melalui hubungan yang tidak biasa. Hitler, seorang teman keluarga, menghadiahkannya kepada kakek buyutnya. Namun, kecintaannya terhadap roda lebih dari sekadar mengoleksi. Sultan Ibrahim adalah seorang penggemar olahraga motor yang sangat terlibat dalam mendorong pertumbuhan dan inovasi dunia otomotif Johor. Di sini, Raja Malaysia terlihat mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan penduduk Johor di tahun 2015. Beliau memposting foto ini sendiri di media sosialnya yang menunjukkan kecintaannya pada sepeda motor. Sebagai tanda semangatnya yang luar biasa, ia memegang rekor sebagai penguasa Melayu pertama yang memiliki izin untuk mengendarai lokomotif, sebuah bukti dari keterkaitan uniknya dengan semua hal yang berhubungan dengan roda. Kecintaan Sultan Ibrahim dan Ratu Raja terhadap mobil dan penerbangan benar-benar legendaris. Koleksi mobil mereka menampilkan model-model langka dan dibuat khusus, mulai dari Bugatti hingga Rolls-Royce, dan bahkan truk Mack yang dikustomisasi dengan warna biru kerajaan. Di luar kekayaan mereka yang mengesankan, mereka juga memiliki armada jet pribadi yang menampilkan 3 Gulfstreams dan Boeing 77 berwarna emas dan biru yang menakjubkan. Boeing Business Jet 2 yang mewah ini terkenal dengan kemampuannya untuk terbang tanpa henti hingga 10 jam, dihiasi dengan emas berkilau dan lambang kerajaan Johor. Pesawat ini memiliki interior khusus yang dibuat dengan cermat sesuai keinginan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Sebagai seorang pilot yang rajin dan pencinta mobil dan pesawat, sentuhan Sultan tidak salah dalam mahakarya udara ini. Tidak diragukan lagi, perjalanan keluarga kerajaan Johor tidak pernah kurang dari yang luar biasa. Sang Ratu, Raja Zarith Sophia, bukan hanya seorang tokoh kerajaan. Ia mendapatkan penghormatan dari pasukan pribadinya, yang merupakan tanda kebesaran dan arti pentingnya. Ya, Ratu Malaysia memiliki tentara pribadinya sendiri. Pasukan militer kerajaan Johor yang didirikan tahun 1885 adalah satu-satunya pasukan militer independen di Malaysia yang menegaskan posisi istimewa Sultan dalam hierarki kerajaan di negara ini. Kelompok elit ini memastikan keamanan dan kehormatan Ratu, menampilkan kemegahan agung yang mengelilinginya. Namun, sorotan utama dari kehidupan mewahnya adalah koleksi tiara yang memukau. Sering terlihat dikenakan oleh Ratu Raja Zarith Sophia, pusaka dari keluarga kerajaan Johor ini melengkapi keanggunan dan sikap agungnya dengan sempurna. Koleksi tiara Ratu Zarith Sophia mencerminkan kekayaan, warisan, dan keahlian keluarga kerajaan Johor. Di antara perhiasan yang paling terkenal adalah tiara berlian Johor, pusaka keluarga yang dihiasi dengan berlian yang sangat indah, melambangkan warisan kerajaan Johor yang tak lekang oleh waktu. Ratu Zarith Sophia secara khusus mengenakan tiara ini selama perjamuan setelah penobatan suaminya di tahun 2015. Tiara Zamrud menampilkan rangkaian zamrud dan berlian yang menakjubkan. Tiara ini menampilkan apresiasi sang ratu terhadap batu permata yang hidup. Tiara ini telah dikenakan oleh Ratu Zarith Sophia dan Putri Mahkota Kaleda selama acara-acara kenegaraan yang penting. Tiara ruby dihiasi dengan batu ruby dan berlian. Perhiasan ini mencerminkan kegemaran keluarga kerajaan akan batu permata berwarna. Tiara ruby dan berlian yang mencolok ini juga memiliki kalung cermin. Putri Tunku Tun Aminah, Putri Ratu, juga terlihat mengenakan tiara ini, menyoroti nilai pentingnya di dalam keluarga. Tiara safir. Selama perjamuan pelantikan Raja Malaysia, Ratu Zarith Sophia memamerkan tiara safir dan berlian baru yang mencolok ini, dipasangkan dengan kalung safir dan berlian yang sebelumnya ia kenakan saat penobatan suaminya, Sultan Ibrahim, sebagai Sultan Johor. Namun, di luar kekayaan materi, pasangan kerajaan ini juga dikenal karena kegiatan amal dan kontribusinya kepada masyarakat Malaysia. Mereka secara aktif mendukung berbagai organisasi amal, inisiatif pendidikan, dan proyek pelestarian budaya yang mencerminkan
mencerminkan komitmen mereka terhadap pembangunan bangsa. Kontribusinya kepada masyarakat. Sebagai permaisuri Sultan Ibrahim Ismail dari Johor, Ratu Zarith Sofiah menjunjung tinggi monarki yang telah berusia berabad-abad yang berakar kuat dalam sejarah. Namun, beliau menghadapi tantangan dunia yang berubah dengan cepat, menjalankan perannya dengan anggun dan visi yang berpikiran maju. Dididik di Universitas Oxford, latar belakang keilmuannya merupakan landasan kepemimpinannya, menggarisbawahi komitmennya terhadap pendidikan dan pertumbuhan intelektual di Malaysia. Sang Ratu adalah pendukung setia pendidikan sebagai sarana pengembangan diri. Beliau menjabat sebagai Rektor University Teknologi Malaysia (UTM) dan telah meluncurkan beberapa program untuk mendukung siswa dari latar belakang kurang mampu. Sebagai Rektor University Teknologi Malaysia, ia memperjuangkan pendidikan, memastikan akses ke pembelajaran yang berkualitas untuk semua. Tanggal 17 Maret 2016, beliau meluncurkan dana Rektor Karena Kami Peduli untuk mendukung kesejahteraan mahasiswa B40 di UTM. 3 tahun kemudian, pada tanggal yang sama, beliau mempelopori program Bangsa Johor Bahagia yang berfokus pada pemberdayaan komunitas B40. Inti dari pengaruh Ratu Zarith Sofiah adalah kedermawanannya, baik memperjuangkan tujuan-tujuan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, atau bantuan bencana. Beliau mencontohkan kekuatan kasih sayang. Inisiatifnya telah memberikan beasiswa bagi para pelajar, mendukung penelitian medis, dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Beliau juga menjabat sebagai penasihat kerajaan untuk masyarakat Bulan Sabit Merah Malaysia dan mengetuai Yayasan Kanker Tunku Laksamana Johor, yayasan yang terinspirasi dari mendiang putranya Tunku Abdul Jalil. Ini berfokus untuk memajukan penelitian kanker, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta meningkatkan diagnosis dan pengobatan. Melalui Yayasan Raja Zarith Sofiah Negeri Johor yang didirikan di tahun 2012, Ratu Raja telah berperan penting dalam menggalang dana untuk berbagai program pendidikan dan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendekatan langsung dan keterlibatan langsungnya dalam inisiatif-inisiatif ini telah membawa perbaikan nyata bagi kehidupan banyak orang. Dalam sebuah tampilan empati yang menyentuh, Ratu Raja Zarith Sofiah mengunjungi kediaman sederhana Loh Chai Hui, seorang petani berusia 80 tahun, dan istrinya Tei Beyok yang berusia 76 tahun. Di Kampung Api-Api, Johor, pasangan yang tidak memiliki anak ini hidup dengan sederhana, di mana Loh mendapatkan sekitar $63 per bulan dari menjual sayuran dan pisang. Selama kunjungannya, Ratu terlibat dalam percakapan yang menyentuh hati dengan pasangan tersebut, mendapatkan wawasan tentang perjuangan sehari-hari mereka. Tergerak oleh situasi mereka, ia menyediakan 1 set meja dan kursi, mengatur perbaikan rumah, dan menanggung tagihan listrik dan air mereka. Tindakan kebaikan ini tidak hanya meringankan kesulitan mereka, tetapi juga membawa sukacita yang luar biasa bagi pasangan lansia tersebut. Melalui kemurahan hati dan dedikasinya yang tak pernah padam dalam mendukung mereka yang kurang beruntung, ia dikenal sebagai Ratu Hati di mata rakyatnya. Namun, hal ini tidak hanya terbatas pada rakyatnya. Pengaruh sang ratu meluas hingga keluar perbatasan Malaysia. Dia telah diundang untuk memberikan pidato utama di konferensi internasional, mempromosikan perdamaian, persatuan, dan multikulturalisme. Advokasinya untuk hak-hak perempuan dan pendidikan telah mendapatkan pengakuan internasional, mengukuhkan statusnya sebagai duta besar global untuk perubahan positif. Di luar negaranya, Ratu Zarith Sofiah telah membuat kehadirannya terasa di dunia internasional, baik berbicara tentang isu-isu kemanusiaan atau mewakili Malaysia di forum-forum global. Ia menggunakan platformnya untuk menyoroti masalah-masalah global yang mendesak, mulai dari perubahan iklim hingga kesenjangan pendidikan. Raja Zarith Sofiah juga merupakan pembicara yang banyak dicari di konferensi akademis nasional dan internasional. Khususnya, ia menyampaikan pidato utama di konferensi meja bundar OCS UTM dengan tema membayangkan masa depan, perubahan iklim, kesehatan, dan ketahanan pangan masyarakat muslim. Di luar kegiatan sosialnya, Ratu Raja Zarith Sofiah adalah seorang wanita yang memiliki banyak bakat. Ia fasih dalam berbagai bahasa, termasuk Mandarin, Prancis, dan Italia, dan telah menulis beberapa buku anak-anak. Bakat seninya telah dipamerkan di berbagai pameran, yang mencerminkan apresiasinya yang mendalam terhadap seni. Dia juga seorang penulis yang penuh semangat dan telah menulis 4 buku anak-anak di tahun 1995, dan secara teratur membagikan wawasannya melalui kolom-kolom seperti On Common Ground untuk New Straits Times dan Mind Matters untuk The Star. Selain itu, beliau adalah penulis dan pelindung kerajaan dari Memories of Our Mother, sebuah kumpulan cerita yang menyentuh hati dari para wanita yang merefleksikan tema-tema kesedihan dan kehilangan seorang ibu. Kehangatan, empati, dan komitmen tulus Ratu terhadap kesejahteraan rakyatnya telah membuatnya disayangi banyak orang, membuatnya mendapat gelar Queen of Hearts. Dedikasinya terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan mencerminkan komitmennya yang mendalam terhadap kemanusiaan, membuatnya dikagumi dan dicintai banyak orang di seluruh dunia. Dari pilihan busananya yang mewah hingga perkebunan kerajaannya yang menakjubkan, sang ratu benar-benar mewujudkan keanggunan dan keagungan. Namun,
Namun, yang benar-benar membedakan Ratu Raja Zarit adalah komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kegiatan amal, menggunakan sumber dayanya yang luas untuk mengangkat masyarakat dan membuat dampak yang berkelanjutan. Dedikasinya terhadap kemewahan dan berderma adalah bukti kekuatan kekayaan ketika digunakan untuk kebaikan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lewatkan video-video lain yang direkomendasikan untuk ditonton di layar Anda.